What's up guys, welcome back with me, Rio Gandhi. Belum banyak seller online dan belum banyak konten kreator yang ngebahas soal ini. Jadi menurut gue ini harus gue buat videonya. Gimana caranya kita bisa dapetin customer Gen Z, kita dapetin behaviornya, supaya toko online kita tetap berjalan dengan baik. Dan tentunya ini adalah potensial customer kita di masa depan. Dan di zaman sekarang, di tahun 2025 ini, kita udah mulai banyak mendapatkan customer Gen Z. Dan gimana caranya nanti, ke depannya mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, customer Gen Z akan menguasai sebagai customer kita di online. Jadi gimana caranya untuk kita dapetin tipikal customer Gen Z? Gen Z jelas berbeda cara berpikir dan cara belanjanya. Pertanyaannya, gimana caranya dapetin customer Gen Z? Dengan uniknya behavior belanja mereka, jadi buat kalian yang dapetin video ini dan ngeklik dan nonton, thank you so much kepada diri kalian sendiri karena kalian mau belajar untuk up to date. Tentunya bersama gue juga akan belajar dan jangan lupa untuk tinggalkan like supaya kita bahas lebih lanjut supaya kalian dapetin banyak informasi. Jadi tinggalkan like. Gue hitung sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Build digital presence where they hang out. Mau Gen Z notice toko kamu, jangan cuma jualan. Buat mereka seakan-akan teman kamu, buat mereka ngelirik. Kita akan bahas 3 poin dalam satu pembahasan ini. Yang dimana 3 poin ini sangat penting buat tahu kalian untuk dapetin customer Gen Z. Yang pertama, aktif on viral platform. Ketahui tempat nongkrong Gen Z kira-kira apa? Gue yakin banyak dari kalian menjawab benar. Yes, Gen Z nongkrongnya di TikTok, IG, dan YouTube Short. Agak berbeda ya. Gue pribadi sampai sekarang lebih suka YouTube dan Instagram. Walaupun udah mulai sering untuk ngebuka TikTok untuk mempelajari. Ini TikTok update apa lagi sih? Jadi mau nggak mau gue juga harus mempelajari sosial medianya. Karena secara jualan di TikTok juga menggunakan sosial media TikTok. Otomatis kita harus buka TikToknya juga. Dan TikTok itu merupakan platform yang cukup banyak diminati sama Gen Z. Otomatis kalian harus tahu di mana tempat nongkrong mereka ketika mereka lagi santai, cari hiburan dan sebagainya. Pelajari platform itu. Jadi Gen Z itu bukan nongkrong di marketplace. Otomatis kalian harus bikin konten kreatif dan relevan di platform yang mereka buka setiap hari. Yang pastinya sesuai dengan mereka dan relate dengan mereka. Ya, Gen Z. Jadi punya karyawan atau teman Gen Z cukup penting untuk mengetahui behavior mereka. Kalau lu punya teman, atau mungkin punya saudara, atau mungkin punya karyawan yang Gen Z, coba lu tanya deh, mereka tuh kalau belanja tuh ngeliat apa sih? Terus mereka tuh lebih suka yang kayak gimana metode belanjanya? Atau mungkin ketika lagi nonton live, mereka tuh suka live-nya seperti apa? Coba lu survei, lu cari tahu mereka tuh demennya seperti apa untuk lu dapetin customer Gen Z di nanti ke depannya. Dan di tahun ini juga sebenarnya udah mulai banyak customer Gen Z, jadi lu cari tahu deh. Yang kedua, fast response and real time chat. Mereka suka toko yang balas chat super cepat, interaktif, dan bahkan suka Q&A atau polling. Slow response, auto skip. Memang dari dulu customer kalau chat kita balas agak lama, mereka pasti akan males. Cuman ini lebih brutal lagi. Mereka bener-bener lebih suka sama seller yang responsif banget. Nggak cuma jawab ready, tapi menjawab keluh kesah mereka. Gue sampai sekarang masih banyak ngeliat seller ketika ditanya, barang ini ready gak? Cuma dijawab ready doang. Padahal lo akan lebih bagus kalau lu jawab ready, terus tanya kebutuhannya apa. Kalian aja bisa dapat closing ke produk-produk yang lain juga. Dan Gen Z ini itu bener-bener suka banget kalau misalnya kalian punya kedekatan sebagai seller. Jadi jangan cuman kayak ready, oke kita proses, ditunggu udah dalam pengiriman. Itu mereka bisa jadi males. Kan kita ngejaga juga ya, dan lo harus hati-hati. Kita akan masuk ke poin nomor 3. Leverage trending, hashtag, and challenge. Ikuti tren viral, hashtag, dan challenge, dimana Gen Z itu doyan banget ikut challenge dan suka toko yang update. Mereka lumayan aktif membuat konten TikTok atau penikmat, apalagi kalau kalian ada yang viral-viral. Mereka pasti ngikutin banget, cuman ini challenge buat seller yang nggak paham buat konten atau mungkin menyambungkan konten viral ke produk kalian. Tapi gue percaya kalian bisa karena udah banyak contohnya. Silahkan kalian browsing sendiri. Terkadang kalau misalnya kita ngelihat challenge-challenge atau mungkin lagu yang viral di TikTok, kita kan bingung ya kalau kita basicnya bukan konten kreator atau mungkin kita belum punya tim konten, atau gimana caranya nyambungin produk jualan kita di konten yang lagi viral ini. Dan itu butuh challenge tersendiri. Jadi kalau kita ngomongin konten viral, bukan cuma sekedar kalimat konten viral, tapi gimana caranya kalian bisa connectin produk kalian ke konten tersebut, atau challenge tersebut, atau hashtag tersebut, apapun itu. Selain daripada si platform lagi naikin si produk itu, trennya emang lagi itu, behaviornya suka. Jadi gimana caranya kalian mendekatkan customer Gen Z dengan tipikal-tipikal marketing yang seperti ini atau strategi seperti ini. Be authentic, not just selling. Gen Z paling anti sama toko fake dan kaku. Yang ada malah di-unfollow atau males mereka ikutin. Mungkin terkesan alay, tapi inilah customer kita di zaman sekarang. Lu jual barang palsu, bisa bener-bener dihujat sama mereka. Mereka hidup di era sosmed yang dimana mereka gampang banget untuk menyebar informasi. Jadi kalau lo ngejual produk palsu atau mungkin rusak, baik secara sengaja
ataupun tidak sengaja, lu harus hati-hati. Karena Gen Z itu bener-bener anak sosmed banget, dimana mereka kalau nggak suka bisa langsung disebar, oversharing di sosial media, yang ada nih bisa berdampak bahaya buat toko lu atau produk lu. Dan gue lumayan sering ya ngeliat video-video kayak misalnya di TikTok, mereka bener-bener belak-belakan lo kasih nama tokonya atau produknya, sehingga ini bisa ngebuat produk lu yang tadinya ngetrend jadi downtrend dan turun. Tapi sekalinya produknya dia suka banget, bener-bener bisa di-review banget dan viral, dan produk lu bisa rame banget. Jadi pilihannya ada dua nih, lo mau rame banget atau jatuh banget. Atau mungkin lu nggak mau dapetin customer Gen Z, itu semua pilihan lu. Tapi Gen Z merupakan demand baru buat kita semua para seller di online. Jadi otomatis lo harus tetap sikat sih. Tapi lu juga bisa dapetin hati mereka dengan cara show behind the scene. Tunjukkan proses produksi, packing, atau bahkan tim kamu di balik layar supaya lebih transparan dan terpercaya. Atau mungkin lo bisa bikin user generated content. Jadi lu share pengalaman real, kayak unboxing, review jujur, testimoni. Mereka lebih percaya konten dari pembeli, bukan dari seller. Jadi kalau kamu mau lebih niat, coba kalian buat skenario agar kalian bisa ngebuat review testimoni, bukan kalian sebagai toko yang nge-review, melainkan seakan-akan customer, dan ini akan jauh lebih menarik perhatian mereka. Yang kedua, talk like a friend, not a robot. Balas chat dan komen dengan bahasa santai, gaul, dan kadang receh. Mereka ini bahasanya unik. Jadi sebisa mungkin balas chat mereka kayak temen, jangan kaku, jangan cuman ready, kosong. Bisa-bisa mereka nggak mau belanja, atau mungkin mau belanja jadi nggak jadi. Walaupun kita tahu ya, kayak misalnya di Tokopedia yang udah real, ini antara mereka yang mau update jadi robot, atau mungkin Tokopedia mau di shutdown, karena CS Tokped itu udah isinya AI semua, robot semua, jadi kadang nggak ngejawab. Kayak ada keluh kesah, dijawabnya cuman kayak artikel, jadi kayak nggak jelas gitu. Cuman gue nggak tahu sih ini karena human resource-nya emang sengaja dikurangin dan diganti AI, atau emang mau di shutdown. Cuman lu sebagai seller sebisa mungkin responsif lah ke customer-customer lu di zaman sekarang, apalagi nanti Gen Z semua isinya. Product visual and information. Customer Gen Z itu visual banget dan mau sedetail mungkin. Kalau biasa kita punya customer mereka nggak terlalu baca deskripsi, justru kalau customer Gen Z itu deskripsi banget, apalagi dalamnya itu visual. Kalau kalian bikin sebagus mungkin, mereka akan jauh lebih suka. Gen Z itu ngejudge kamu dari tampilan sebelum harga. Kamu yakin fotomu itu udah bagus dan cukup menggoda. Tapi tahan dulu ya, harga memang penting. Harga murah itu penting. Otomatis mereka akan cek harga juga. Kalau harga lo jomplang jauh banget sih, ya mereka malas juga. Jadi visual penting, harga juga penting. Bahkan kalau sekarang kedua-duanya itu penting. Apalagi kalau misalnya kalian menjual produk sendiri yang bukan reseller, di mana lu punya produk sendiri atau belum banyak yang jual. Visual lo menjual banget, itu mereka bisa tertarik banget untuk beli. Dan mereka akan lebih loyal ngeluarin uang demi mendapatkan produk yang bagus. Jadi tinggal gimana kalian atur aja produk lu mau kayak gimana, jualannya mau kayak gimana, visualnya kayak gimana, dan deskripsinya mau kayak gimana. Jadi kalau lu punya brand sendiri atau mungkin produk yang jarang ada yang jual, kalian bisa fokus ke visual dan informasi dibandingkan harga termurah. Karena kenapa penting untuk kalian update di zaman sekarang? Ya supaya mengikuti, plus nanti kalian nggak terlalu capek ke depannya untuk update-update lagi. Gue pribadi aja lagi cicil update informasi produk, begitu juga dengan klien gue, lagi pelan-pelan gue kasih tahu. Udah algoritma berubah, peraturan makin banyak, dan bahkan kadang makin nggak jelas, behavior-nya juga, customer-nya juga berubah. Jadi lu siap-siap deh, harus up to date banget. Di tahun 2025 ini bener-bener banyak update untuk para seller, apalagi sekarang permainannya udah jelas berbeda banget. Tinggal kita aja gimana mau ngikutin atau enggak. Gen Z itu bukan market yang susah, tapi market yang paling seru buat ditaklukin. Kalau toko kamu siap tampil beda, interaktif, dan punya value, Gen Z bakal jadi fans setia kamu dan bakal belanja terus. Sekarang kamu udah siap ubah toko kamu jadi pusat perhatian generasi muda, dan menurut kamu sudah lakuin strategi apa? Coba tulis di kolom komentar. Thank you juga kalian sudah nonton video ini, karena mungkin ini hanya di pembahasan yang cukup unik karena belum banyak yang bahas juga di area ini teman-teman. Dan semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube Rio Gandhi. Dan buat teman di sini yang pengen beli digital course gue, bisa ke link di sini, itu berisi digital course gue. Dan buat teman-teman di sini yang tokonya pengen gue cek, pengen gue urus marketing campaign-nya, analisanya, strateginya, iklannya, dan gue bedah apapun itu, bisa hubungi ke nomor di bawah ini. Namun nomor tersebut hanya untuk kebutuhan jasa gue saja. Dan buat teman-teman di sini yang tokonya pengen gue cek, kita mungkin by WA, by online, by gue datengin ke kantor kalian, kota kalian, negara kalian, apapun itu, bisa hubungi aja ke nomor tersebut. Oke guys, sekali lagi gue ucapkan terima kasih. Rio Gandhi, peace out.